Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 9 dengan 23052088 dan rekan saya Sita Ana Kumala dengan NIM 23052030, Ida Merito Siregar dengan NIM 230512 dan Selma Silvana dengan NIM 230580. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan diskusi dan kerja kelompok kami mata kuliah filsafat Pancasila tentang simulasi lahir Pancasila dari sidang. Langkah pertama yaitu kami menentukan siapa saja yang akan bertanggung sebagai kota dari dengan sidang ini. Yang pertama yaitu sidang PPI, yaitu Dr. Mbak Ningrat, yaitu kalau bisa saya dan Ida Soekarno pengusul dasar, yaitu Ida Madiregar, Muhammad Hatta, wakil penyeimbang dan penyempurna rumusan yaitu Sinta Kumala, dan Muhammad Yani, tokoh yang juga menyusulkan dasar negara yaitu Selma Ivana. Pada perencanaan ini, kami merencanakan bahwa simulasi ini berdurasi 10 menit, di mana bukaan sidang dan juga pendekatan yang sempurna dan pengusul dari beberapa tokoh yang telah disebutnya. Pada menyusun hasil sidang yang menampilkan terkait laporan dari tugas JKI dan akan dijelaskan oleh masing-masing penanggung jawab. Selanjutnya yaitu para tokoh akan menjelaskan masing-masing dari apa yang mereka tanggung jawabkan. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai ketua sidang yaitu Dr. Rajiman Wididiningrat yang akan membuka sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Selma Silvana sebagai Muhammad Yani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya yang berperan sebagai Muhammad Yamin. Di sini di dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa dasar negara harus berasal dari jiwa bangsa Indonesia, bukan meniru bangsa lain. Beliau mengusulkan 5 azas, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Menurut Muhammad Yamin, kelima azas ini dapat menjadi dasar yang adil bagi Indonesia merdeka. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada simulasi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai Profesor Dr. Sutomo sekaligus sebagai Muhammad Hatta yaitu Sinta Ana Kumala. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya berperan sebagai Profesor Dr. Supomo. Peran di sini beliau merupakan ahli hukum tata negara dan juga perumus konsep negara integralistik. Dan di sini Profesor Dr. Supomo ini menyampaikan pada tanggal 31 Mei 1945, yang dimana menyampaikan pidato tentang konsep negara Indonesia dan juga menolak model negara liberal dan komunis dan menawarkan konsep negara integralistik dan juga paham kekeluargaan dan gotong royong sebagai jiwa negara. Berikutnya, di sini juga saya memainkan peran Dr. Andes Muhammad Hatta, yakni menjadi wakil ketua yang tidak resmi atau penengah. Di sini Profesor Muhammad Hatta menjadi jembatan kompromi antara golongan nasionalis dan Islam,
serta mengarahkan agar rumusan diterima oleh seluruh golongan bangsa dan menawarkan formula jalan tengah, terutama pada sila pertama. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu yang berperan sebagai Eri Soekarno, yaitu Ida Melito Siregar. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit di mana saya berperan sebagai Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945 merumuskan 5 dasar. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Di mana 5 dasar ini adalah saya usulkan sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Seperti itulah pembagian tugas yang sudah kami bagi sebelumnya. Selanjutnya yaitu di mana itulah pembagian tugas dan peran yang sudah kami sepakati sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini, sebagai anggota kelompok sudah menjelaskan bagaimana peran-peran dari masing-masing tokoh. Selanjutnya yaitu pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Yaitu setelah pidato Edi Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI membentuk satu panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9, dengan dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan membacakan bahwa anggota Panitia 9 itu yaitu Edi Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, M.R. Maranis, Abi Kuesno, Tejo Soejoso, Abdul Kahar Muzakir, Pak Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Raden Abdul Wahid Hasim. Dan juga Edi Soekarno menyatakan bahwa dia menyusulkan bahwa rumusan tersebut dapat dinamai dengan Piagam Jakarta yang menjiwai kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya disempurnakan oleh Muhammad Hatta, dan akhirnya terbentuklah Panitia 9 pada rapat hari itu. Selanjutnya yaitu refleksi tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dan juga telah kami pahami setelah membuat simulasi pembentukan Pancasila dalam sidang-sidang tersebut. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Ida Melito Siregar. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan refleksi tentang nilai-nilai Pancasila yang telah kami dapatkan setelah proses perumusan Pancasila. Nah, refleksinya itu proses perumusan Pancasila tahun 1945 menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia lahir dari dialog, perdebatan, dan kerjasama para tokoh bangsa. Setiap tokoh seperti Yamin, Soekarno, dan Soekarno membawa gagasan berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, di mana untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Melalui pembentukan Panitia 9 dan lahirnya Piagam Jakarta, terlihat bahwa para pendiri bangsa mampu mengutamakan persatuan di atas kepentingan kelompok. Nilai toleransi, musyawarah, dan gotong royong benar-benar menjadi dasar lahirnya Pancasila. Nah, dari perjalanan sejarah itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya rumusan teks saja, tetapi lahir dari semangat kebersamaan dan perjuangan moral para pendiri bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ida Melito Siregar. Nah, untuk memberikan gambaran terkait video yang sudah kami buat, kami akan menampilkan sedikit cuplikan tentang video yang telah kami buat. Berikut merupakan cuplikan video hasil dari tugas yang telah kami susun bersama. Pembagian tugas secara jelas ditampilkan pada video.
dan juga alur yang juga cukup jelas kami tampilkan pada video tersebut. Ini ada suaranya. Akhirnya penampilan video tugas kami tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.